Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Khoyin, CGP Angkatan 7 kelas 69 Kabupaten Lamongan. Saya telah membuat demonstrasi konseptual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini saya telah melakukan wawancara bersama 2 kepala sekolah, dan di dalam video ini akan dipaparkan wawancara, kemudian analisis dan refleksi dari wawancara tersebut. Dan berikut ini adalah fasilitator saya, Bapak Agus Salim Mulyadi, dan pengajar praktek Bapak Supriyanto Hilmi Tanjung. Berikut ini adalah wawancara yang sudah saya lakukan bersama 2 kepala sekolah, yaitu yang pertama bersama Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Babat, Bapak Sunardi, dan yang kedua dengan Kepala Sekolah SD Negeri 3 Babat, yaitu dengan Bapak Muhammad Hirmawan. Berikut wawancara yang sudah saya lakukan. Assalamualaikum Pak Nardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Wazin. Maaf, hari ini saya mengganggu waktu jenengan. Di sini saya akan bertanya terkait dengan pengambilan keputusan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ini adalah salah satu tugas dari calon guru penggerak. Ini sekalian saya mau izin untuk kegiatan ini nanti saya video. Alhamdulillah, oke Pak Haji monggo. Ya, saya di sini mewawancarai Pak Nardi selaku kepala sekolah dari SMA Negeri 1 Babat. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Pak. Oke. Yang pertama, selama ini bagaimana jenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di SMA Negeri 1 Babat ini? Terima kasih Pak Haji. Biasanya itu saya lihat dulu kasusnya, Pak. Jadi saya lihat dulu kasusnya. Apabila kasus itu berhubungan dengan ranah hukum, berarti itu adalah rujukan moral. Berarti saya menyelesaikan nanti rujukan moral. Tapi jika itu tidak melanggar hukum dan pertimbangan keputusan pada kedua sisinya sama-sama benar, bisa dipastikan itu adalah dilema etika. Ya, seperti itu. Seperti itu. Iya, saya. Kemudian ini yang kedua, selama jenengan menjadi kepala sekolah, bagaimana jenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau di situ sama-sama mengandung nilai kebajikan. Menurut saya ya Pak Haji ya, Pak. Saya itu lebih memilih nilai-nilai kebajikan yang harus dijunjung tinggi. Jadi nilai-nilai kebajikan itu harus kita junjung tinggi. Jadi karena dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan seperti nilai keadilan, nilai kejujuran, nilai kemanusiaan dan lain-lain sebagainya, maka kebenaran itu dengan sendirinya akan mengikuti seperti itu. Berarti intinya diambil nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan kita ambil. Terus kemudian ini Pak, yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak biasa lakukan selama ini untuk menangani beberapa kasus tersebut? Memang di lembaga itu kan banyak kasus Pak Haji ya. Lembaga ini kan seperti SMA Negeri 1 Babat ini kan gurunya saja baik PNS maupun non PNS, gurunya saja itu sampai dengan tenaganya PTT itu kan 125, muridnya itu 1.300. Jadi tentunya banyak permasalahan. Namun ada 3 langkah yang biasanya saya lakukan untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi langkah yang pertama itu saya konfirmasi dulu permasalahan kepada yang bersangkutan, atau saya akan menggali banyak informasi dari berbagai sumber. Jadi saya konfirmasi dulu Pak Haji yang bersangkutan. Selain itu
saya tidak percaya dengan yang bersangkutan saja, tapi saya tetap cari menggali dari berbagai sumber yang ada di lingkungan. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu yang pertama tadi. Yang kedua adalah kita berdiskusi dengan para wakil. Kita kan ada 4 wakil, Pak. Jadi dengan kesiswaan, dengan kurikulum, dengan humas, dengan sarannya. Jadi kita diskusi dulu terkait dengan masalah itu. Selain dengan wakil, kita juga berdiskusi dengan ketua komite pembelajaran. Itu langkah yang kedua. Sedangkan langkah yang ketiga, biasanya saya posisikan diri saya ini waktu ini. Seandainya saya itu punya masalah seperti mereka ini, bagaimana? Jadi saya itu akan memposisikan diri saya jika saya ini punya masalah seperti mereka. Itu supaya kita itu enggak seenaknya sendiri. Kan kadang-kadang itu sakno wong iku duwe masalah seperti itu saya langsung memposisikan seperti itu. Jadi saya selalu seperti itu. Jadi ada 3 langkah itu. Jadi intinya 3 langkah tersebut dilakukan. Yang saya lakukan. Terus kemudian hal-hal yang selama ini dianggap paling efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu seperti apa? Saya rasa semuanya akan efektif jika kita komunikasikan. Jadi semuanya itu saya rasa akan efektif jika itu semua akan kita komunikasikan dengan baik kepada semua pihak. Artinya kepada semua pihak ini yang berkepentingan. Jadi, kita itu saling terbuka dengan permasalahan yang dihadapi, sehingga bisa dengan mudah untuk menemukan solusinya. Kalau tidak terbuka ya kita tidak bisa menemukan solusi, Pak Udin. Jadi berarti intinya keterbukaan itu juga penting ya. Kita komunikasi juga penting. Kurang komunikasi itu begini, Pak. Ketika kita itu banyak komunikasi, kita itu ya banyak teman. Kalau kita komunikasi banyak teman, semua masalah itu bisa diatasi dengan baik karena komunikasi tadi itu kan. Jangan sampai kita itu putus komunikasi. Jadi komunikasi itu juga merupakan jalan untuk menentukan solusi. Jadi komunikasi, keterbukaan ini adalah jalan untuk menemukan solusi menyelesaikan masalah. Ya, benar sekali. Terus kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan atau hambatan dalam pengambilan keputusan yang pada kasus-kasus tersebut, yang kasus tersebut itu termasuk kasus dilema etika. Jadi gini Pak Haji, tantangan banyak, tapi tantangannya ini cuma satu sebenarnya, yaitu ketika kita tidak ada keterbukaan pada masalah yang sedang dihadapi. Karena kasus yang dilema etika itu membutuhkan keterbukaan dari semua pihak dalam menyelesaikan masalah, jangan diharap masalah itu bisa selesai. Jadi tantangannya cuma satu, yaitu kita ketika kita tidak ada keterbukaan, kita sulit untuk menyelesaikan masalah. Makanya perlu adanya sebuah keterbukaan terhadap masalah yang dihadapi. Jadi keterbukaan itu saya rasa sangat penting, karena dengan keterbukaan itu kita itu bisa menyelesaikan masalah. Intinya sih. Terus kemudian apakah jenengan memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur yang dijalankan itu seperti apa? Kalau untuk jadwal tentunya mungkin tidak ada, Pak Lengil. Tapi kalau prosedurnya itu jelas ada. Jadi jadwal kita tidak ada, tapi kalau
kalau prosedurnya jelas ada. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saya kalau ada masalah itu kan menggali informasi, terus diskusi dengan wakil-wakil kepala sekolah dan merefleksikan terhadap diri saya sendiri. Itu prosedur yang saya pakai. Jadi kalau jadwal tidak ada, saya kira intinya kondisional ya, kita pakai prosedur. Insya Allah prosedur kalau kita pakai ya insya Allah selesai. Terus kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini itu mempermudah atau membantu Pak Nardi dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Tentunya ada, Pak Haji. Saya sering berkomunikasi dengan ketua komite pembelajaran ya, yang mana beliau adalah guru senior kita. Nah, guru-guru senior di sinilah yang sudah mengetahui karakteristik dan mengetahui kondisi setiap guru. Dari informasi mereka mereka itulah sebagai landasan saya dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi guru-guru senior itu kan yang lama di lembaga, yang jelas kalau lama di lembaga, guru-guru senior itu paham terhadap karakter guru-guru itu. Jadi saya selalu menggali atau meminta informasi guru-guru senior. Terus kemudian ini pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Pak Nardi tadi, pembelajaran apa yang dapat jenengan petik dari pengalaman jenengan pada saat mengambil keputusan dilema etika tersebut? Jadi intinya kita ini adalah harus selalu membangun komunikasi yang baik dengan seluruh pihak. Kita pun juga harus membangun rasa empati kepada seluruh warga sekolah, karena mereka juga keluarga kita. Jadi di dalam lembaga ini kita ibaratkan keluarga, ada ayah, ada ibu, ada anak. Ini kita bangun yang baik, mempunyai rasa empati yang baik. Saya yakin dengan demikian kolaborasi kita dalam mewujudkan pendidikan yang baik dan menyenangkan bagi murid, insya Allah akan terwujud. Itu Pak Odin ya. Oh, seperti itu. Iya. Jadi dari apa yang saya tanyakan hari ini, saya bisa menyimpulkan bahwasanya pengambilan keputusan yang sudah dilakukan oleh Pak Nardi selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Babat ini ternyata sudah berbasis nilai-nilai kebajikan. Semoga dari apa yang saya tanyakan tadi bisa menjadi tambahan ilmu bagi saya, sehingga suatu saat nanti ketika saya mengambil keputusan bisa mencontoh apa yang sudah Pak Nardi lakukan. Terima kasih Pak Odin, dan saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan proses untuk menuju sampai lulus guru penggerak ini ya bisa lancar, tidak ada halangan, tidak ada masalah. Dan saya berharap nanti setelah lulus, setelah selesai jadi guru penggerak ini, nanti ilmunya bisa ditularkan ke teman-temannya, karena ini merupakan ilmu yang baru. Terima kasih Pak Ajin. Terima kasih untuk waktunya. Selamat siang Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Irmawan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya berkesempatan untuk wawancara dengan jenengan, yaitu terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mohon izin saya wawancara jenengan ini di video, jadi sebagai salah satu tugas untuk mengenai pembelajaran di guru penggerak. Saya di sini akan menanyakan beberapa hal terkait pengalaman Bapak Ir sebagai seorang kepala sekolah di SD ini. Pertanyaan pertama begini Pak, bagaimana pendapat jenengan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kecurangan moral di sekolah ini?
Ya. Semuanya itu bisa datang karena sanitasi sudah lengkap nih. Jadi kalau di SD itu ada namanya buku sekonyong-konyong. Ya, sekonyong-konyong itu mencatat semua kondisi masing-masing personel. Sampai itu ada juga absen, jam datang, jam pulang. Jadi kalau memang ada permasalahan itu segera deteksi oleh kepala sekolah. Jadi seperti itu. Ya. Terus kemudian selama ini bagaimana jenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Jelasnya semua masalah itu ada skala prioritas. Nah, dengan mengidentifikasi dua masalah tersebut, nanti ketika kita sandingkan dua data positif dan negatif, di mana yang lebih diutamakan, nanti terjadi situ. Makanya itu bisa yang akan ambil. Jadi di situ itu ada nilai-nilai kebajikan. Iya. Disampaikan dua-duanya apa baik, tapi ada yang terbaik. Ya, sama-sama prioritas, tapi ada yang paling prioritas. Ya. Tetap kita ambil yang itu. Terus kemudian langkah-langkah atau prosedur yang jenengan lakukan selama ini itu seperti apa? Setiap masalah itu kalau tidak mampu kita selesaikan, kalau mungkin dengan keputusan dengan apapun ya, tetap akan kita bawa ke forum rapat. Jadi di rapat itu nanti kita ambil keputusan yang paling tepat. Karena kenapa? Ya, insya Allah kalau masalah dipikirkan banyak orang, insya Allah lebih banyak solusinya. Seperti itu yang lakukan. Terus kemudian hal-hal apa saja yang selama ini jenengan anggap efektif di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti jenengan sebutkan? Ya, memang yang paling persuasif, etika itu persuasif. Sebelum kita membuat keputusan yang sifatnya untuk keseluruhan anggota atau guru, memang lebih baik kita persuasif pada personil. Dari situ nanti kita tahu permasalahannya. Syukur-syukur nanti kita juga bisa menyelesaikan dan menemukan solusi ke masalah. Terus kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan menjadi tantangan jenengan di dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus jenengan tantangannya? Ya gini Pak, terutama kalau di lembaga kita kan jaraknya jauh, rata-rata ada yang di luar kabupaten. Jadi itu makanya itu kita juga mengambil kebijakan-kebijakan di mana supaya guru itu datanya tepat. Kalau seandainya tidak bisa tepat, adanya terlambat, itu bagaimana kita mensikapi. Maka dari itu untuk pelajaran FAK, ya, pelajaran PAI dan olahraga itu setelah bahasa Arab itu yang kita kondisikan untuk menutupi hal tersebut. Terus kemudian apakah jenengan memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah tulisan kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau jenengan itu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuknya atau prosedurnya jenengan jalankan itu seperti apa? Bisa juga langsung diselesaikan, bisa juga dibawa ke forum rapat, karena gimana pun juga SD itu lembaga saya pimpin minimal itu 1 bulan sekali harus rapat. Jadi rapat itu sebagai evaluasi dan mencarikan solusi untuk tindak lanjut kita. Jadi jadwal. Terus kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini itu mempermudah jenengan di dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Ya jelas semuanya ada nih. Kalau prinsip saya itu semua guru itu baik. Saya yakin jiwanya jiwa pendidik. Saya kira semua dengan tujuan yang sama. Ya semuanya untuk mencarikan solusi. Tidak ada yang sempat beroboti, saya kira sekarang tidak ada. Yang selama tidak ada. Semuanya itu rata-rata ingin sekolahnya maju, ingin SKL-nya bagus. Intinya semua guru di sini. Terus kemudian ini pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah jenengan sampaikan tadi,
pembelajaran apa yang dapat jenengan petik dari pengalaman jenengan mengambil keputusan di dunia etika? Komunikasi. Iya. Komunikasi yang baik itu akhirnya dapat menyelesaikan semua masalah. Berarti ketika mengambil keputusan, komunikasi dijadikan salah satu landasan utama. Iya. Oke, terima kasih Pak Akhir. Yes. Semoga dari apa yang jenengan sampaikan ini nanti bisa menjadi pengalaman berharga bagi saya, sehingga ketika suatu saat saya menjadi seorang pemimpin dan dihadapkan terhadap suatu permasalahan, nanti saya bisa menerapkan pengalaman-pengalaman yang telah dilakukan oleh Pak Akhir. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan wawancara ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun selanjutnya di sini adalah analisis wawancara yang sudah saya lakukan kepada Bapak Sunardi dan juga Bapak Hermawan. Berikut ini analisis yang sudah saya tulis. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Setelah saya melakukan analisis dari wawancara tersebut, di sini saya telah melakukan refleksi dan berikut hasil refleksi yang sudah saya lakukan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.